kita tidak bisa menentukan seperti apa kita dilahirkan, tapi kita bisa menentukan cara terbaik untuk menjalani kehidupan penuh kebahagiaan. Kejujuran adalah sumber kebahagiaan. Yang saya hormati para dewan juri dan saudara sedharma umat Buddha sebangsa dan setanah air. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema kejujuran. Kejujuran diibaratkan sebagai harta yang sangat berharga, diakui sebagai sesuatu yang mulia oleh setiap manusia. Lingkungan keluarga menjadi titik awal untuk memulai penanaman kebiasaan positif ini. Kejujuran mencerminkan kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang dalam hati diucapkan secara lisan kemudian diselaraskan melalui perbuatan. Itulah arti kejujuran. Jadi, sebenarnya tidak ada kata rugi atau sia-sia menjadi orang jujur. Meski tidak dipungkiri dalam praktiknya, banyak orang sering berkata, hari kini mana ada orang jujur? Orang jujur itu pasti hancur. Betul ya, kita sering dengar hal itu. Hidup jujur bukanlah pilihan, tapi suatu keharusan yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diawali dari ruang lingkup keluarga, orang tua menanamkan kebiasaan baik untuk dicontoh dan dilakukan oleh anak-anaknya. Lalu, di ruang lingkup pendidikan, di mana guru mengajarkan pendidikan moral dan pendidikan agama kepada anak didiknya. Kemudian, lingkungan kehidupan keagamaan dalam bermasyarakat dan bernegara yang secara khusus kita sebagai umat agama Buddha telah dijelaskan dalam Dhammapada bab ke-13 ayat ke-10. Kejujuran adalah ucapan yang membawakan kebahagiaan. Demikianlah dinyatakan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Adapun dalam Dhammapada Kotawaga 223, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Dan dengan sangat jelas disebutkan dalam Pancasila Buddhis yang berbunyi Musawada Weramani Sika Padang Sama Diami, yang artinya bertekad melatih menghindari ucapan yang tidak benar. Tentu saja penerapan hidup jujur itu perlu diimbangi dengan hikmah, kapan dan pada saat apa kita berbicara. Penggunaan kata pun harus kita sesuaikan dengan lawan bicara, guna meminimalkan konflik atau bahkan benturan fisik saat kita menegur. Juga sebaiknya dengan cara terhormat, dengan bahasa yang sopan, bukan malah menjatuhkannya apalagi mempermalukannya. Ada norma-norma yang bisa kita terapkan tanpa mengurangi esensi kejujuran. Kejujuran ya sebuah kata yang sangat simpel, sangat sederhana, namun adalah sebuah kata yang sangat sulit untuk dilakukan. Ada saat di mana kita tidak mampu mengatakannya sejujurnya. Terkadang ada begitu banyak situasi yang mengharuskan kita untuk berkata jujur, tapi tertahan karena memikirkan dampak yang akan terjadi. Kita takut apabila kita jujur, nanti akan ada yang terluka, akan ada yang tersakiti, akan ada yang menangis, atau bahkan akan ada yang ditinggalkan. Begitu banyak konsekuensi yang terjadi dan harus diterima apabila berkata jujur. Ada begitu banyak kebenaran yang menyakitkan, yang terkadang sangat sulit untuk diterima. Karena kita tahu ada begitu banyak konsekuensi yang kita akan terima, maka
kadang akhirnya kita memilih untuk tidak berkata jujur. Saya ada sebuah cerita. Mungkin ini pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah keluarga yang serba kekurangan. Keluarga ini hanya mengandalkan pendapatan dari seorang bapak yang hanya seorang petugas cleaning service AC. Suatu ketika, mereka mengalami saat-saat sulit di titik terendah di mana hari itu mereka harus membayar sewa tempat tinggal sekaligus tidak ada sisa beras yang cukup untuk mereka makan. Keesokan harinya, siang itu, bersemangatlah sang bapak ketika menerima orderan via telepon. Dengan bergegas, bapak itu bersiap-siap berangkat ke lokasi orderan yang sudah diinfo. Di depan pintu, sang ibu menyiapkan bekal air minum untuk dibawa sang bapak sambil berpesan, "Pak, hari ini uang klinik servis bisa kita pakai bayar sewa tempat tinggal. Tapi kita tidak ada beras untuk kita makan besok. Nanti Bapak atur ya, supaya ada tambahan penghasilan lebih ya. Mungkin bisa masukkan rekayasa pengeluaran freon atau yang penting ada dana lebih untuk kita nanti Pak." Dengan tersenyum sabar, sang bapak mengingatkan, "Jangan Bu, ini rezeki kita. Kita terima dengan penuh keikhlasan dan syukur. Berapapun yang kita dapat, kurang atau lebih, kita bisa pasrahkan kepada Tuhan dan para Buddha." Sang ibu hanya bisa tertunduk diam. Saudara-saudara sedharma, apa yang terjadi selanjutnya? Ketika sang bapak pulang, dia membawa sekarung beras bersemangat masuk ke dalam rumah. Ada 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, 1 kilogram gula pasir, dan beberapa mie instan pemberian dari pelanggannya, yang kebetulan adalah grosis sembako. Nah, dari sini kita melihat kegigihan sang bapak mempertahankan kejujuran di tengah-tengah masa sulitnya. Buddha have eyes atau Buddha never sleep, yang artinya sang Buddha tidak pernah tidur. Sang Buddha menjaga, melihat, mendengarkan setiap doa permohonan umatnya. Kejujuran sangatlah sulit, berat menjalankannya dan sangat menyakitkan dalam kehidupan ini. Kita dihadapkan pada permasalahan hidup yang membuat kita bimbang. Kalau saya jujur, besok keluargaku makan apa? Kalau saya jujur, saya malu sama keluarga. Kalau saya jujur, wah, pasti dimarahin orang tua. Atau kalau saya jujur, nanti ketahuan dong nilaiku yang kurang bagus. Ya, memang semua akan baik-baik saja pada awalnya. Kita pun berpikir untuk mengatakan ya sejujurnya, nanti-nanti aja ketika waktunya sudah tepat. Walaupun hal ini tidak mudah, berusahalah mengatakannya sejujurnya. Setidaknya kita tidak menyesal karena telah tidak berkata jujur. Mungkin keadaan akan terasa sulit, tapi itu akan mulai membaik karena usahamu yang jujur. Saudara-saudara yang berbahagia, penyampaian saya pada hari ini soal kejujuran memiliki 3 keuntungan utama. Dari segi rohani, hidup kita penuh dengan berkah, usaha semakin lancar dan sukses. Tapi tidak semua berkah membentuk materi. Ya, bisa berbentuk kesehatan, kebahagiaan, ketenangan batin, dan keluarga yang harmonis. Dalam segi moral, orang jujur batinnya tenang. Kalau udah begitu, apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, kalau batin kita udah tenang, ya wajah kita awet muda.
Kalau perempuan ya cantik, dan kalau laki-laki wajahnya ganteng dan berwibawa. Glowing alami lah, tanpa skincare. Hahaha, bercanda ya saudara-saudara mas sekalian. Lalu, keuntungan yang lain adalah orang jujur tidak ada yang bisa mendakwanya. Kita bebas dari rasa bersalah karena kita memiliki integritas yang tinggi. Dalam segi sosial, kita dapat dipercaya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan pada akhirnya akan menjadi inspirasi dan bahkan jadi panutan bagi anak atau keluarga dan masyarakat luas. Apapun keadaannya, apapun konsekuensinya, jujurlah. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah pada orang lain. Hiduplah selalu dalam kejujuran. Jangan pernah kompromi dengan kebohongan. Hiduplah selalu dalam kebenaran melalui pikiran, pendengaran, ucapan, dan perbuatan. Karena jujur itu melegakan. Jujur itu loh berharga. Jujur itu akan membuat kita percaya. Dipercaya, mendapatkan kepercayaan itu akan membuat kita bahagia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pengucapan. Akhir kata, terima kasih. Sabe serta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.